Shalom sahabat Parani yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya di program Parani Paga Ministry. Sebelum kita beraktivitas, kita mau mendasari dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang baik. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah memberikan kami nafas hidup yang baru sehingga kami boleh ada pada saat ini dan detik ini karena kemurahan dan karena kebaikan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengari firman-Mu, kiranya firman yang hamba sampaikan boleh bertumbuh, berakar, berbuah bagi setiap kehidupan kita dan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran hamba-Mu. Apa yang hamba sampaikan boleh terterap dalam setiap kehidupan kami dan boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang baik. Haleluya, amin. Renungan kita di pagi hari ini, Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan Yesaya 57 ayat yang ke-13. Dengan tema tujuan dan makna. Alkitab adalah satu panggilan untuk datang kepada Tuhan. Dimulai dengan panggilan kepada Adam, penuh kasih dan kesedihan. Di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Itu diakhiri dengan undangan dari Roh dan mempelai yang berkata, marilah kita lihat di Wahyu 22 ayat yang ke-17. Yesus sering mengundang orang-orang, marilah kepadaku. Kita lihat di Matius 11 ayat 28. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Datang kepadaku dan minum. Dalam bagian ini, Tuhan sekali lagi membuat undangan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, undangan itu mendesak dan universal. Perjanjian baru melihatnya sebagai undangan Yesus kepada kita. Inilah 4 alasan mengapa kita harus datang kepadanya. Yaitu poin yang pertama, Yesus sendirilah yang dapat memuaskan rasa lapar di hati kita. Tanpa Yesus, kita haus. Kita bekerja untuk apa yang tidak memuaskan. Ayat-ayat pemuka menggemakan teriakan orang-orang yang menjual barang dagangan mereka di Babel, pusat perdagangan di dunia kuno. Pesannya adalah ini, hal-hal materi tidak memuaskan. Tanpa Tuhan akan selalu ada bagian yang kosong dan akan mengalami kekurangan, pemenuhan, dan perasaan tidak puas. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tawaran Yesus itu gratis. Ia ditawarkan kepada kamu yang tidak memiliki uang. Janji itu adalah bahwa ketika kita datang kepada Yesus, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kamu akan hidup. Mereka yang datang kepadanya sangat puas. Tuhan tidak menawarkan makanan cepat saji kepada kita, tetapi sebuah pesta. Kata-katanya memberi hidup dan memberi sajian yang paling lezat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, poin yang kedua, belas kasihan Yesus sangat besar. Pertobatan diperlukan untuk menikmati kehadiran Allah sepenuhnya. Kita lihat Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Berbalik dari dosa, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Saya suka dengan definisi anak-anak mengenai pertobatan, yaitu cukup menyesal untuk berhenti. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertobatan juga termasuk berbalik kepada Tuhan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya.
dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tidak peduli seberapa jauh kita telah jatuh, Tuhan akan mengampuni kita. Dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, poin yang ketiga, Yesus adalah transformator kehidupan. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecupung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Kita lihat di Yesaya 55 ayat 12 sampai ke 13. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, penerapan secara langsung terhadap renungan ini adalah kepergian orang-orang Yahudi dari Babel. Israel harus keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem dengan sukacita dan damai sejahtera. Namun, nubuatan tidak akan mencapai penggenapan utuh sampai kembalinya Yesus Kristus. Kemudian, alam itu sendiri akan diperbaharui dan dipulihkan. Kita telah mengalami perasaan yang dinubuatkan itu sekarang dalam kehidupan ini, tetapi penggenapan akhir dari ayat-ayat ini akan datang ketika Yesus kembali di langit baru dan bumi baru. Alkitab bukan hanya kisah ras manusia, tetapi juga kisah seluruh ciptaan, di mana umat manusia memainkan peran sentral dan penting. Poin yang pertama, Yesus memiliki tujuan untuk hidup kita. Berkat-berkat Allah tidak pernah dimaksudkan untuk dinikmati secara egois. Kita lihat di Yesaya 55 ayat 3b sampai ke 5. Berkat meluap ke orang-orang, kita tidak dapat menawarkan kepada orang lain, tetapi kita telah menikmati berkat, bagikanlah. Sebagaimana Paulus katakan dalam bagian perjanjian baru hari ini, kita adalah mahakarya Allah. Dia menciptakan kita baru di dalam Kristus Yesus, sehingga kita dapat melakukan perbuatan baik yang telah direncanakannya untuk kita sejak lama. Hidup kita punya tujuan, cerita kita mempunyai makna, mimpi kita diperhitungkan, suara kita memiliki dampak. Kita dilahirkan untuk membuat dampak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebagai orang percaya dalam kehidupan kita menjadi dampak dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dan dalam gereja kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, demikian renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengundangku untuk datang kepadamu untuk minum air kehidupan. Terima kasih atas perbedaan besar yang Engkau buat dalam hidupku, baik sekarang dan selamanya. Amin. Sahabat Rani yang Tuhan Yesus kasihi, demikian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehati.